Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkah dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Berilah kami kedamaian dan kehangatan-Mu. Lindungilah kami dari segala keburukan, perselisihan, perpecahan. Tuntunlah kami untuk saling mengasihi, bimbinglah kami dalam kebijaksanaan dan cinta kasih untuk saling membantu dan kepercayaan serta kesabaran untuk hidup bersama secara damai. Melalui perantara Bunda Maria, Ibumu dan Bapa Santo Yosef, pelindung gereja sekaligus pengasuhmu, semoga keluarga kami dapat menjadi hidup yang lebih kudus, saling menerima dan secara bersama-sama membangun keluarga. Jagalah keutuhan keluarga kami oleh terang Roh Kudus yang Kau nyalakan di dalam diri dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tema yang pertama, yaitu keluarga sebagai tempat pertama dan utama pendidikan iman anak. Nah, di mana keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana anak-anak dididik dalam keluarga. Dari masa anak-anak usia dini sampai anak-anak remaja. Oleh sebab itu, anak-anak diperkenalkan dengan ajaran iman Katolik, di mana orang tua sebagai pendidik utama memiliki peran penting dalam mendalami cinta, nilai-nilai rohani, doa, serta pengetahuan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Nah, yang pertama di sini ada lingkungan pertama untuk pembelajaran anak-anak adalah orang tua. Dimana ketika kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu harus mendidik dengan iman, cinta dan penuh kasih. Sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi semua anak-anak. Contoh misalnya ketika orang tua ingin pergi ke gereja, maka teladan itu akan dituruti dan diperhatikan oleh anak-anak tersebut. Yang kedua, pendidikan melalui contoh menekankan pentingnya teladan dalam pendidikan iman. Nah, di mana di sini orang tua mengajarkan tentang iman, cinta kasih, dan persaudaraan kepada anak-anak. Dan yang ketiga yaitu penguatan identitas iman melalui praktik keagamaan yang dilakukan bersama seperti perayaan Natal. Nah, pada saat perayaan Natal kemarin kita kan pergi ke gereja bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, di situ juga iman kita akan dibentuk melalui kebersamaan kita. Dan yang keempat, dialog dan diskusi tentang iman. Nah, Bapak Ibu sebagai umat Katolik kita harus memiliki iman yang kuat, terutama dalam keluarga sebagai orang tua, itu dalam didik anak, dimana di dalam keluarga yang pertama dan utama mendidik anak itu orang tua. Nah, dimana orang tua itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak ke jalan yang lebih benar. Yang kelima yaitu dukungan dalam masa sulit. Ketika anak-anak menghadapi tantangan atau kesedihan, kehadiran orang tua yang beriman dapat memberikan penghiburan dan harapan. Nah, ketika anak-anak mengalami kesedihan atau penderitaan, di mana orang tua itu saling menguatkan dan saling mendoakan anak agar anak tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Dan yang ketujuh yaitu keterlibatan dalam komunitas gereja. Nah, seperti kita ketahui, di mana sebagai umat Katolik seharusnya anak-anak itu terlibat dalam kegiatan gereja seperti mengikuti kegiatan OMK dan mengikuti sekolah minggu. Itu juga merupakan bentuk iman. Nah, di dalam keluarga kita harus berkumpul untuk membentuk satu iman. Misalnya dalam doa bersama di rumah, berkumpul keluarga, doa serio, itu juga saling menguatkan iman kita. Nah, di sini ada contoh kasus Budi dan Rina, di mana mereka adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun dan memiliki anak. Anak yang pertama yaitu yang bernama Dika yang berusia 8 tahun dan Sari berusia 5 tahun.
di mana keduanya adalah anggota aktif di Praksi setempat dan mereka sangat peduli tentang pendidikan iman anak-anak mereka. Namun, mereka menghadapi beberapa tantangan dalam membentuk iman anak-anak mereka di tengah kesibukan sehari-hari dan penghiburan lingkungan luar. Nah, tantangan yang dihadapi mereka di sini yaitu kesibukan kerja dan aktivitas sehari-hari. Nah, di mana Budi sebagai kepala keluarga bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan dan sering pulang larut malam. Nah, di mana Bapak Ibu di sini sebagai orang tua sangat menjadi contoh bagi anak-anak. Di mana di dalam kasus ini yaitu kedua orang tuanya itu lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan melibatkan anaknya yang teraktif dalam gereja. Ini juga berpengaruh bagi anak-anak untuk masa depan mereka. Yang kedua, pengaruh lingkungan sekolah dan teman, di mana Dika mulai bersekolah di sekolah dasar yaitu SD yang tidak memiliki program pendidikan agama yang kuat. Ia mulai terpengaruh oleh teman-teman sekelasnya yang memiliki pandangan berbeda tentang iman. Nah, di mana sebagai Dika yaitu anak dari Budi dan Rina tadi, dia ini karena kurangnya iman dan kurangnya perhatian dari orang tua dalam pembentukan iman, di mana dia ini mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan dalam komunitas gereja. Meskipun Budi dan Rina aktif di paroki, mereka sering mangkir dari kegiatan gereja karena kesibukan. Hal ini membuat anak-anak mereka kurang terpapar dengan komunitas iman yang dapat menunjukkan iman mereka. Di mana anak Budi dan Rina ini mengalami yaitu tentang krisis iman. Di mana bisa dikatakan krisis iman yaitu mereka berdua ini tidak dididik secara iman. Dan mereka berdua ini sebagai orang tua ini seharusnya menjadi contoh bagi anak-anak mereka, di mana sebagai orang tua yaitu harus saling mendukung anak dan membawa anak ke jalan yang benar. Pendekatan dan solusi yang dapat kita ambil dari kasus tersebut yaitu yang pertama, mengatur waktu untuk keluarga. Nah, di mana Budi dan Rina ini memutuskan untuk mengatur waktu khusus setiap minggu untuk berkumpul bersama keluarga. Mereka menetapkan malam minggu sebagai waktu untuk berdoa bersama, membaca kitab suci, dan berdiskusi tentang nilai-nilai iman. Dengan cara ini mereka dapat memperkuat ikatan keluarga dan membentuk iman anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui yang saya bilang tadi yaitu orang tua adalah sebagai bentukan iman pertama dan utama anak, dimana sebagai kedua orang tua harus memiliki teladan dan contoh yang baik untuk anak-anak, dimana anak-anak mudah sekali tergiur oleh pergaulan bebas. Misalnya masih usia dini, ketika kita tidak mendidik mereka dengan baik dan benar dalam iman, maka iman mereka akan lemah. Banyak sekali contoh yang terjadi di luar sana, di mana anak-anak mudah terbawa arus, yaitu mabuk-mabukan dan lingkungan yang toksik dan lain sebagainya, di mana menciptakan lingkungan yang mendukung. Mereka berusaha menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pertumbuhan iman. Misalnya mereka menempatkan salib dan gambar santo di ruang keluarga, serta menyediakan buku-buku cerita tentang tokoh-tokoh iman untuk anak-anak, di mana hal ini membantu anak-anak untuk melihat iman sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menghadiri kegiatan gereja, di mana Budi dan Rina ini sebagai orang tuanya contoh kasus yang tadi itu, mereka mulai terlibat aktif di gereja karena mereka sudah menyadari atas kelalaian mereka, di mana mereka juga sudah mulai mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga Dika dan Sari dapat berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki nilai-nilai iman yang sama. Terus yang keempat, ada dialog terbuka tentang iman. Nah, di mana Budi dan Rina berusaha
menciptakan ruang bagi Dika dan Sari untuk bertanya tentang iman. Mereka menyadari pentingnya mendengarkan pertanyaan dan keraguan anak-anak, serta memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia mereka. Dengan cara ini, anak-anak merasa dihargai dan didengarkan, dan mereka lebih terbuka untuk membahas iman. Dan dimana tadi, sebagai contoh Budi dan Rina tadi, mereka ini bisa dikatakan kurang terlibat di dalam gereja, sedangkan anak mereka ini masih usia dini. Nah, di mana pembentukan iman ini sangat terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Terus yang kelima, mengintegrasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mulai mengintegrasi nilai-nilai iman dalam aktivitas sehari-hari, seperti mengucapkan doa sebelum makan, berbagi cerita tentang kasih dan pengampunan, serta mendidik anak-anak untuk membantu orang lain. Ini membantu anak-anak memahami bahwa iman bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana di sini Bapak Ibu tentang mengintegrasi iman dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita memiliki anak, di mana anak harus dididik dengan iman dan kasih. Ketika kita berkumpul di dalam suatu rumah, kita ini mengadakan sharing atau berdoa bersama keluarga dan anak. Di situ juga kita sudah terbentuk. Nah, di mana mengintegrasikan iman ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga iman kita dapat bertumbuh dan berkembang menjadi baik, dan kita tidak mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Karena yang dimaksud di sini yaitu adalah ketika ada orang misalnya membawa kita ke jalan yang tidak benar, tetapi kita berani mengatakan tidak, yaitu berarti iman kita sudah kuat. Di sini pendalaman cerita, dari cerita kasus tersebut kita banyak belajar bahwa pentingnya dalam mendidik iman anak untuk agar saling mengasihi dan mengampuni. Di mana Bapak Ibu, kita tahu bahwa pekerjaan kita sangat utama sebenarnya, tapi ada yang lebih utama lagi, yaitu Tuhan. Di mana ketika kita pergi ke gereja dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pekerjaan kita akan dimudahkan. Nah, di mana peran orang tua sebagai guru iman pertama bagi anak. Mungkin di sini kita sangat merasakan rasanya capek dalam menghadapi kehidupan ini, tapi kita tidak pernah jangan lupa untuk bersyukur pada Tuhan agar jalan kita dipermudahkan, kehidupan kita dipermudahkan, dan seluruh aktivitas kita dimudahkan. Nah, dari rangkuman kasus tersebut, di mana Budi dan Rina adalah pasangan yang berkomitmen untuk membentuk iman anak-anak mereka, Dika dan Sari, dalam konteks keluarga Katolik. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menghambat upaya tersebut. Kesibukan dan stres hidup keduanya memiliki pekerjaan yang menuntut, sehingga waktu yang dapat dihabiskan bersama anak-anak menjadi terbatas. Hal ini mengurangi kesempatan untuk berbagi nilai-nilai iman dan melakukan latihan spiritual bersama. Di mana pengaruh lingkungan sekolah dan teman sebaya Dika yang bersekolah di lingkungan yang kurang mendukung pendidikan agama terpapar pada pandangan yang berbeda di teman-teman sekelasnya, yang dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan tentang ajaran iman yang diterima di rumah. Kurangnya keterlibatan dalam komunitas gereja, meskipun mereka aktif di paroki, kesibukan seringkali menghalangi mereka untuk terlibat dalam kegiatan gereja secara konsisten, yang mengurangi dukungan dari komunitas iman. Nah, di mana kurangnya pendidikan agama formal di rumah, Budi dan Rina merasa kurang memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk mengajarkan iman secara efektif di rumah,
sehingga anak-anak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Katolik. Di mana perubahan sosial dan budaya masyarakat modern yang tekanan nilai-nilai sekuler dan materialisme dapat mempengaruhi pandangan anak-anak terhadap iman, membuat mereka merasa tertekan diri dengan norma-norma yang bertentangan dengan ajaran agama. Melihat realitas ketidakpedulian dalam terang kitab suci, panggilan untuk mengasihi dan mendidik anak. Nah, di mana dalam kitab suci terdapat panggilan yang jelas bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dalam iman. Ada di Alkitab Amsal bab 22 ayat 6, di mana di sini mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa orang tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Nah, ketidakpedulian Budi dan Rina terhadap pendidikan iman anak mereka dapat dilihat sebagai pengabdian terhadap panggilan ini. Meskipun mereka mungkin tidak secara langsung mengabaikan anak-anak mereka, kesibukan dan kurangnya interaksi dalam praktik iman dapat menciptakan jarak yang menghambat pertumbuhan spiritual anak. Nah, di mana ketika di sini tanggung jawab orang tua itu sangat besar dalam mendidik iman anak. Ketika kita sebagai orang tua juga tidak memiliki iman, maka anak-anak juga imannya akan lemah. Nah, di mana dalam konteks tanggung jawab sosial, ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka juga dapat mempengaruhi anak-anak, di mana dalam kitab suci yaitu yang terdapat di Yakobus bab 1 ayat 27, di mana dikatakan, "Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi anak-anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri agar tidak dicemari oleh dunia." Ketidakpedulian terhadap isu-isu sosial dapat mengajarkan anak-anak untuk tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Jika Budi dan Rina tidak menunjukkan kepedulian terhadap sesama, anak-anak mereka mungkin akan tumbuh dengan sikap yang sama. Nah, seperti yang kita dengarkan, contoh kasus tersebut yaitu di mana Budi dan Rina ini memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Nah, mereka ini lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan terlibat aktif di komunitas gereja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa anak-anak juga mudah terbawa arus ketika orang tua melakukan kesalahan, maka anak-anak juga akan ikut meniru kesalahan tersebut. Nah, di mana arti dari kitab Amsal tadi yang bab 22 ayat 6 dalam konteks pendidikan iman anak adalah di mana pentingnya mendidik anak dalam jalan yang benar sejak dini agar mereka tidak menyimpang ketika dewasa. Dalam konteks pendidikan iman, hal ini berarti bahwa orang tua harus aktif dalam mengajarkan nilai-nilai iman, tradisi gereja, dan ajaran Kristus kepada anak-anak mereka. Untuk menerapkan prinsip ini, orang tua dapat melibatkan diri dalam kegiatan gereja, baca Alkitab, berdoa bersama, dan juga berdiskusi tentang nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual anak. Di mana ini juga mencari dampak untuk hidup. Yang pertama yaitu keteladanan orang tua dalam beriman sangat penting. Di mana Budi dan Rina ini harus menunjukkan komitmen mereka terhadap iman melalui tindakan sehari-hari, seperti berdoa bersama, menghadiri kebaktian, dan berbagi nilai-nilai spiritual, di mana anak-anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Yang kedua yaitu komunikasi tentang iman. Nah, di mana pelajaran ini yaitu pentingnya
mana Budi dan Rina dapat menciptakan ruang untuk diskusi terbuka tentang iman. Mengapa mereka percaya dan bagaimana iman mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Di mana ini membantu anak-anak memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Terus yang ketiga itu menghadapi tantangan bersama. Mengalami masalah, mereka dapat menunjukkan kepada anak-anak bagaimana iman membantu mereka mengatasi tantangan ini, mengajarkan anak-anak bahwa iman bukan hanya untuk saat-saat baik, tetapi juga untuk menghadapi kesulitan. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan dan kita memiliki iman, maka masalah tersebut akan terasa lega. Karena kita memiliki iman, apalagi kita dalam menghadapi cobaan itu kita penuh berkat dan penuh bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat yaitu mengajarkan nilai-nilai moral, di mana dapat menggunakan situasi sehari-hari untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang nilai-nilai. Misalnya dengan membahas cerita Alkitab yang relevan atau memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin bercerita tentang pengalamannya atau gimana? Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada. Itu dari cerita tersebut sangat bermakna dan dapat kita mengenal cerita dan kasus tersebut itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, ketika kita tidak memiliki iman anak kita mulai dari sejak usia dini, maka kedepannya anak-anak sangat susah menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Jadi ini kita harus ajarkan mereka tentang bagaimana cara berdoa, bagaimana cara berbuat baik dan berbagi kepada sesama. Ketika kita sudah melakukan itu, maka iman anak kita akan sangat baik dan kedepannya tidak akan mudah terjatuh dalam dosa. Nah, dimana sebagai orang tua sangat berperan aktif dalam komunitas. Nah, seharusnya itu membawa anak ke gereja dan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Baik Bapak Ibu, di sini materi kita sudah selesai. Tadi kan kita buka dengan doa dan sekarang kita tutup dengan doa. Marilah kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Bapa yang Maha Kasih. Lanjut. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan kepada keluarga kami, di mana pada sore hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan kami ini dengan baik. Ya Bapa, tuntunlah keluarga kami, semoga kami selalu diberikan kesabaran dan selalu beriman kepadamu. Tuntunlah kami ke dalam jalan yang benar agar kami tidak mudah menyimpang daripadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, serta lancarkan rezeki kepada kami. Lindungilah aktivitas dan pekerjaan yang akan kami lakukan. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.